Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam siaran ibadah online Jemaat GETC Torejo hari Minggu tanggal 4 Juli tahun 2021. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah di pagi hari ini kita akan bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan dan menggumuli satu kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya saya menghimbau dan mengingatkan kepada semua jemaat Tuhan dimanapun berada, terlebih khusus kepada jemaat Tuhan di GETC Torejo, marilah kita tetap menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada dan tetap jaga imun, tetap semangat, tetap mendekat kepada Tuhan di dalam doa, di dalam pujian dan ibadah. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, mari kita akan bersama-sama merenungkan dan menggumuli satu kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena berkat kasih anugerah yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami, sehingga hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya semua oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu, bersama dengan semua jemaat Tuhan dimanapun saat ini mereka berada, yang bisa menyaksikan siaran ibadah online pagi ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati semua jemaat Tuhan, walaupun kami saat ini belum bisa beribadah secara tatap muka di gedung gereja, dan kami harus beribadah di rumah kami masing-masing melalui siaran ibadah online pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati semua Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saat pagi hari ini bisa menyaksikan dan mengikuti siaran ibadah pada pagi hari ini. Kami mau menggumuli dan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari kiranya Tuhan menolong dan memberkati, memberikan kami hikmat, memberikan kami pengertian, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami, melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan bersama pagi hari ini. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, kiranya Tuhan menolong dan memberkati, mengurapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi semua Bapak Ibu dan jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan sepenuhnya pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah di pagi hari ini kita bersama-sama mengumuli dan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yeremia pasal pertama ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan
untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita sekalian yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu tetaplah setia dalam panggilan Tuhan. Tetaplah setia di dalam panggilan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama tentang tetaplah semangat di tengah situasi yang sukar. Dan minggu ini kita akan merenungkan bersama-sama satu tema, tetaplah setia di dalam panggilan Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita membaca di dalam pembacaan kita tadi di dalam kitab Yeremia pasal pertama ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-10, di sana diceritakan bagaimana Allah memanggil dan mengutus Yeremia untuk menjadi pelayan Tuhan, menjadi nabi untuk mengabarkan atau menyampaikan berita pertobatan kepada bangsa Israel. Tentu ini bukan sebuah tugas yang mudah. Kita tahu bagaimana bangsa Israel, bangsa yang dikatakan tegar tengkuk. Dan Yeremia berusaha untuk menolak panggilan Tuhan. Dia merasa tidak sanggup untuk menerima panggilan itu, karena dia merasa dia tidak layak. Dia banyak kelemahan, dia banyak kekurangan, dia banyak keterbatasan. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, Allah yang memanggil Yeremia, Allah yang memperlengkapi dia, dan Allah yang memampukan Yeremia untuk tetap mengerjakan panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, jikalau kita merenungkan kondisi yang terjadi hari-hari ini, di mana situasi pandemi COVID-19 yang belum tahu sampai kapan ini akan berakhir, malah keadaannya semakin hari semakin meningkat. Tentu ini menjadi sebuah keprihatinan bagi kita, terutama kita sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan, bagaimana kita bisa melaksanakan panggilan Tuhan di dalam kehidupan berjemaat, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita tetap setia di tengah situasi yang sulit, yang tidak mudah. Inilah tantangan yang kita hadapi. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah keterbatasan kita sebagai manusia, kita harus bersyukur karena Allah mengikut sertakan kita dalam karya kasih-Nya. Di tengah situasi yang sulit hari-hari ini, Allah memanggil saya dan saudara untuk kita terlibat di dalam karya Allah bagi dunia. Inilah panggilan kita sebagai orang percaya, yaitu bersaksi, melayani Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan, menjadi berkat bagi setiap orang. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, sungguh suatu anugerah yang luar biasa karena kita diberi kesempatan menjadi kepanjangan tangan Tuhan di tengah dunia ini, di tengah segala keterbatasan dan kekurangan kita. Allah berjanji akan menyertai kita dan menolong kita, sebab Dia Allah yang setia. Kasih setianya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mungkin hari-hari ini ada di antara kita yang bergumul dengan kondisi yang sekarang ini terjadi. Ada yang sakit, ada yang harus menjalani isolasi mandiri di rumah, ada yang harus kehilangan saudara, orang yang dikasihi, orang yang dicintai. Tetapi sekali lagi, Allah kita, Allah yang setia.
Dia Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita berjalan sendirian. Dia Allah yang senantiasa menyertai saya dan saudara, karena Dia setia. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mau belajar untuk tetap setia. Sebagaimana Allah yang sudah memberikan contoh dan teladan kepada kita di dalam kesetiaannya mengasihi saya dan saudara, mari kita mau belajar untuk tetap setia mengikut Tuhan, untuk tetap setia mengiring Tuhan, untuk tetap setia mengikuti panggilan Tuhan, melaksanakan panggilan Tuhan di tengah situasi yang sulit hari-hari ini. Kita tidak goyah, kita tidak mundur, tetapi kita terus semangat dalam melayani Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, seiring dengan panggilan pelayanan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, tentu tidak selamanya berjalan dengan mudah. Ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak persoalan yang kita hadapi, terlebih di tengah situasi pandemik hari-hari ini. Tetapi bagaimana kita sebagai orang percaya, kita tetap semangat, kita tetap setia di dalam Tuhan, kita tidak berubah setia, kita tidak meninggalkan Tuhan, kita tidak terlena dengan kondisi keadaan yang sekarang ini terjadi. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mungkin di antara kita ada yang merasa saya tidak pantas. Mungkin di antara kita ada yang merasa saya minder, saya tidak bisa. Atau mungkin ada di antara kita yang memiliki keengganan, tidak peduli terhadap kondisi yang terjadi, cuek, egois, hanya memikirkan diri sendiri, sehingga tidak mau peduli dengan kondisi yang terjadi di sekelilingnya. Ini merupakan sebuah tantangan yang kita hadapi bersama. Dan bagaimana kita sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya, kita tetap setia dalam mengiring Tuhan. Kita tetap setia di dalam panggilan Tuhan. Kita tidak undur dari panggilan. Kita tidak terlena dengan situasi dan kondisi yang ada, tetapi kita tetap setia di dalam persekutuan dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, bagaimana kita sebagai orang percaya supaya kita tetap setia di dalam mengiring Tuhan, supaya kita tetap setia di dalam panggilan Tuhan? Ada 3 hal yang akan kita renungkan bersama. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mari kita mau mengenal diri kita dengan segala potensi dan talenta yang Tuhan berikan. Saya percaya bahwa setiap kita, Tuhan memberikan talenta, potensi, karunia sesuai dengan panggilan Tuhan kepada kita masing-masing. Dan mari kita mau menggunakan talenta, potensi yang Tuhan berikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Orang yang mengenal diri adalah orang yang bukan hanya tahu kelebihan dan kekurangannya. Orang yang mengenal diri adalah orang yang bukan hanya tahu kelebihan dan kekuatan dirinya, tetapi juga bisa menerima kekurangan yang ada pada dirinya. Kelebihan itu tidak dipakai untuk merendahkan yang lain, melainkan justru untuk kebaikan bersama. Sebaliknya, kekurangan tidak menjadi halangan untuk terus maju dan memperbaiki diri. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mari kita mau terus semangat mengembangkan potensi yang Tuhan berikan, karunia yang Tuhan berikan. Walaupun di tengah situasi yang sukar, yang sulit hari-hari ini, kita tidak bisa melaksanakan ibadah sebagaimana biasanya oleh karena adanya pandemi COVID-19 ini. Membutuhkan ide-ide baru, membutuhkan kreativitas yang baru,
bagaimana kita tetap bisa beribadah. Salah satunya dengan media, siaran yang bisa disiarkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita tetap setia dalam mengikuti panggilan Tuhan. Yang kedua, mari kita mau menerima panggilan Tuhan. Bagaimana Tuhan memanggil Yeremia. Tuhan mengutus Yeremia. Bahkan dikatakan sebelum Yeremia lahir dari kandungan ibunya, Tuhan sudah membentuk dia, Tuhan sudah menenun dia, Tuhan sudah menentukan dan mengutus Yeremia untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, untuk menjadi berkat. Panggilan Tuhan tidak pernah salah. Tuhan memanggil kita tidak pernah salah. Tuhan tentunya sudah memperhitungkan dan Tuhan sudah mengenal pribadi kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, jikalau Tuhan memanggil saya dan saudara untuk menyatakan kasih dan kemuliaan-Nya, untuk menjadi rekan kerja Allah dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing, jangan pernah untuk menolaknya. Mari kita mau merespon panggilan Tuhan itu dengan ketaatan. Karena saya percaya Tuhan yang memanggil, Tuhan yang akan memperlengkapi. Sebagaimana Tuhan yang memanggil Yeremia dan memperlengkapi Yeremia, Tuhan mengutus Yeremia. Saya percaya Tuhan juga memanggil dan mengutus kita untuk menjadi berkat, menyaksikan kebaikan Tuhan bagi semua orang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, menerima panggilan Tuhan itu merupakan sebuah ibadah. Menerima panggilan Tuhan bukan berarti kita merasa sanggup melakukan segalanya dengan kekuatan kita sendiri, melainkan meyakini bahwa Tuhan menyertai, Tuhan menolong, Tuhan memampukan saya dan saudara, memberi kita kekuatan untuk melaksanakan tugas panggilannya itu dengan setia. Bapak, Ibu yang terkasih, yang ketiga, mari kita mau belajar untuk tetap setia, memenuhi tugas panggilan walaupun banyak hambatan, walaupun banyak tantangan. Mari kita belajar untuk tetap setia. Setia sampai pada akhir. Setia di dalam panggilan Tuhan. Di tengah situasi yang tidak mudah hari-hari ini, banyak tantangan, banyak pergumulan yang kita hadapi. Tapi sekali lagi, kita belajar dari kesetiaan Tuhan Yesus yang sudah setia. Tuhan Yesus setia dan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Di dalam pelayanannya, Tuhan Yesus banyak mengalami tantangan, banyak mengalami tekanan, penolakan. Tetapi Tuhan tidak pernah undur dari panggilan pelayanannya untuk menceritakan kasih Tuhan, kasih Allah kepada semua orang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sebagaimana teladan Tuhan Yesus yang tetap setia di dalam pelayanan, mari kita mau belajar untuk tetap setia mengikut Tuhan. Mari kita belajar untuk tetap setia di dalam panggilan Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Di tengah situasi yang sulit hari-hari ini, jangan patah semangat, jangan kecewa, jangan putus asa, tetapi mari kita mau tetap setia sampai pada akhirnya di dalam mengiring Tuhan. Saya percaya Tuhan yang memanggil, Tuhan yang akan memperlengkapi kita. Sebagaimana Tuhan yang sudah memanggil Yeremia dan mengutusnya, saya percaya Tuhan juga yang akan menolong dan memperlengkapi saya dan saudara untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Nya. Tetap semangat Bapak Ibu, tetap sukacita, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami renungkan pagi hari ini. Ajari kami untuk tetap setia di dalam panggilan Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Ajar kami untuk tetap setia Tuhan sampai pada akhirnya. Walaupun banyak tantangan, banyak pergumulan yang kami hadapi, tetapi kami mau belajar untuk tetap setia sampai pada akhirnya. Oleh karena itu, tolong kami ya Tuhan, mampukan kami ya Tuhan, supaya kami tetap setia, menjadi pengikut Tuhan, menjadi saksi Tuhan, dimanapun kami berada, nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, renungan
firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekali lagi tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap patuhi protokol kesehatan yang ditetapkan dari pemerintah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.